Jika kamu bangun suatu pagi dan mendapati dirimu berada di era baru tanpa menyadarinya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana jika, saat kamu berpikir kamu hidup di satu zaman, kamu menyadari bahwa sebenarnya kamu terjebak di antara roda gigi sistem lain? Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi. Karena sebuah revolusi senyap dan tak terlihat telah berlangsung, tekno-feudalisme. Sistem ini, persis seperti para tuan tanah pada abad pertengahan, melahirkan tuan baru di dunia digital. Namun kali ini, bukan tanah yang dibagikan, melainkan data, bukan petani, melainkan pengguna yang terikat. Dan kapitalisme mulai memudar secara perlahan di bawah bayang-bayang teknologi ciptaannya sendiri. Konsep ini, yang sering terdengar saat ini, sebenarnya mewakili sisi tersembunyi dari dunia modern. Saat para tuan tanah lama menguasai tanah, raksasa teknologi saat ini mengendalikan wilayah data. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Meta mengumpulkan perilaku, selera, ketakutan, dan keinginan orang. Data ini telah menjadi sumber daya paling berharga di zaman kita. Setiap klik, setiap pencarian, setiap berbagi masuk ke lumbung raksasa ini sebagai semacam produk digital. Akibatnya, orang tanpa sadar menjadi bagian dari hierarki ekonomi baru sebagai petani digital. Aturan kapitalisme yang telah bertahan selama berabad-abad mulai terguncang di titik ini. Sistem dibangun di atas produksi, persaingan, dan prinsip pasar bebas. Tapi sekarang, persaingan nyata telah hilang dan kekuatan algoritma monopolistik mendominasi pasar. Monopoli data telah menciptakan sistem yang bisa memprediksi segalanya di muka. Perilaku manusia diramalkan, keinginan dibentuk, bahkan pilihan dimanipulasi. Kapitalisme yang dulu tumbuh dengan ide individu bebas, kini kehilangan kebebasan itu di dalam dirinya sendiri. Individu merasa mereka membuat pilihan sendiri, tapi kenyataannya, mereka hanya memilih dari opsi yang ditawarkan sistem. Para tuan di era baru ini, para penguasa teknologi, sekarang mirip bangsawan di masa lalu. Pengguna membayar sewa digital berupa data untuk mengakses platform. Sama seperti petani dulu terikat tanah, orang kini bergantung pada media sosial, aplikasi, dan kebiasaan digital. Setiap data menjadi sumber kekuatan baru. Dan kekuatan ini terkonsentrasi sedemikian rupa melebihi batas negara. Di luar negara bangsa, sebuah kekaisaran digital global sedang bangkit. Negara perlahan kehilangan kekuatan terhadap kekaisaran ini. Arus kas, kontrol data, dan infrastruktur komunikasi kini berada di tangan perusahaan swasta. Negara sering tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini daripada melindungi warganya. Kecerdasan buatan, pusat data, dan sistem pengawasan digital beroperasi pada level yang tak terjangkau otoritas publik. Keseimbangan kekuasaan bergeser dari rakyat dan negara menuju perusahaan teknologi. Bentuk otoritas baru yang belum pernah terjadi ini menciptakan perubahan yang senyap namun dalam otoritas feodal digital. Dalam tatanan baru ini, makna kerja pun berubah. Nilai seseorang kini diukur bukan hanya dari kerja fisik atau mental, melainkan dari data yang mereka hasilkan, bagikan, dan tinggalkan. Sebuah unggahan, lokasi, preferensi belanja, bahkan itu pun menjadi nilai ekonomi. Tapi manfaat dari nilai ini bukan untuk pengguna, melainkan pemilik platform. Petani digital bekerja, tapi produk tidak terkumpul di pikiran, melainkan di server. Dan sebuah pertanyaan krusial makin sering terdengar, siapa pemilik data yang dihasilkan individu? Jawabannya masih belum jelas. Namun ketidakpastian ini akan menjadi salah satu pertarungan terpanas di masa depan. Pada titik ini, konsep kebebasan juga ikut dipertanyakan. Tatanan tekno-feudal menawarkan kebebasan sebagai hak untuk memilih, tapi pilihan itu diarahkan oleh algoritma. Segalanya mulai dari feed media sosial hingga iklan sudah ditentukan sebelumnya. Saat individu merasa bebas, sebenarnya mereka justru sedang menjadi bagian dari pertambangan data. Titik terlemah kapitalisme tampak di sini. Kebebasan telah menjadi komoditas. Sebagian melihat tekno-feudalisme sebagai evolusi digital dari kapitalisme, sementara yang lain menganggap ini benar-benar era baru. Karena untuk pertama kalinya, kekuatan ekonomi lepas dari produksi fisik dan sepenuhnya berbasis penciptaan serta manipulasi informasi. Tekno-feudalisme tidak hanya membentuk ulang ekonomi, tetapi juga kesadaran manusia. Saat orang secara sukarela menerima menjadi bagian dari sistem, tatanan ini menjadi permanen. Dan karenanya, pertanyaan paling mencolok pun muncul. Apakah manusia mengorbankan kebebasannya demi teknologi? Mungkin iya, karena kenyamanan seringkali lebih menarik daripada kebebasan. Bagaimana para sejarawan akan menamai era ini 1 abad mendatang? Tahap terakhir kapitalisme atau bangkitnya kerajaan digital baru?
Apa yang kita alami hari ini adalah salah satu transformasi ekonomi paling mendalam dalam sejarah manusia. Pudarnya kapitalisme bukan berarti lebih merdeka, melainkan semakin bergantung. Kini, mereka yang menguasai algoritma, bukan alat produksi, yang menang. Dan ini diam-diam, namun pasti, membentuk ulang masyarakat. Pada akhirnya, gambarannya jelas. Teknofeudalisme bukan musuh yang menghancurkan kapitalisme. Ia bentuk baru yang lahir dari dalam. Kapitalisme bertahan berkat teknologi, tapi akhirnya teknologi melahapnya. Sistem yang kita tinggali hari ini tidak lagi didorong oleh produksi, tapi oleh aliran data, dan sistem ini sedang menulis ulang masa depan manusia dengan senyap. Mungkin, tanpa kita sadari, kita semua hanya figuran dalam cerita ini. Karena di era sejarah ini, kebebasan bergantung pada persetujuan algoritma. Jangan lupa like video yang membahas efek teknofeudalisme ini, subscribe ke channel, dan tuliskan pendapatmu di komentar. Menurutmu, apakah kebebasan masih mungkin di era data? Aku ingin tahu pendapatmu.